Halo, Assalamualaikum teman-teman Derkar Vlog. Apa kabar? Didoain pasti pada sehat keluarga ya. Nah teman-teman, di samping gua ini ada sebuah Toyota Hilux GR Sport. Mobil ini dikendarai oleh Om Dendi untuk ikutan ASCR 2023 membawa nama tim Dexy Racing Indonesia. Ini kayaknya gue baru pertama kali nge-review mobil ASCR dari Indonesia selain mobil gue sendiri ya teman-teman ya. Tapi gue benar-benar excited banget karena sebenarnya mobil ini waktu dari pertama muncul masih standar, masih grass baru sampai kemudian mulai diobrak-abrik buat dijadiin mobil ASCR. Ini gue juga benar-benar penasaran dan nunggu banget ya. Tapi emang baru kesempatannya ternyata sekarang untuk gue nge-review setelah kejuaraannya selesai. Nah, sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang mobil ini, gue pengen ngasih tahu dulu kelas yang ada di ASCR atau di cabang balap Rally Raid. Jadi untuk mobilnya, itu kelasnya terbagi ke pertama T1, habis itu ada T2. Kalau T1 itu boleh dibilang modifikasinya lebih unlimited ya, lebih nggak terbatas. Jadi benar-benar kita bisa bikin sampai spesifikasi yang benar-benar di atas banget teman-teman. Kayak misalnya gue dengan LC200 Zero Wolf. Sementara kalau kelas yang T2 itu boleh dibilang relatif mobilnya itu lebih minim modifikasinya. Jadi nggak terlalu jauh dari standar, yang diubahnya juga nggak banyak, sehingga kelas ini boleh dibilang kelas yang cocok untuk para teman-teman atau calon peserta yang pengen untuk modifikasi mobilnya nggak langsung yang jor-joran gitu teman-teman. Jadi mobil Om Dendi ini termasuk ke dalam kelas T2. Ya, walaupun emang basic mobilnya kalau kita pakai Hilux GR Sport ya udah lumayan ya buat mobilnya aja. Tapi tetap apa yang diubah di mobil ini itu relatif masih nggak jauh dari standarnya atau dari stoknya. Kayak apa aja sih misalnya yang bisa dirubah? Misalnya paling dari kaki-kaki itu kita tetap boleh ganti shock breakernya, tapi untuk gardannya, aremnya itu tetap harus stok atau harus standar. Terus kayak misalnya body-bodinya teman-teman, kalau misalnya di kelas T2 ini tetap harus pertahanin standar ya. Jadi nggak boleh diganti yang lebih enteng. Sementara kalau T1 itu mau diganti fiberglass atau diganti carbon fiber, itu bebas saja, sangat sah. Selain itu teman-teman, misalnya kalau kita geser ke bagian samping ini, teman-teman lihat ini untuk kacanya tetap masih pakai bawaannya ya. Masih tetap pakai kaca aslinya. Karena ini juga termasuk yang nggak bisa dimodifikasi di kelas T2. Cuma kalau T1, kayak misalnya di Zero Wolf itu, kalian bisa lihat untuk kacanya aja dia udah diganti dengan menggunakan polikarbonat. Ya, kurang lebih sebenarnya masih ada lagi beberapa bagian yang lain. Tapi kali ini gue pengen ngobrol dengan perwakilan dari Dexy Racing nih. Sayang Om Dendi emang hari ini nggak bisa datang untuk nemenin. Jadi gue akan ditemenin sama sahabat gue yaitu Rindra Pradipta yang udah ada di sini. Halo Jep. Wih, halo Rin. Halo Sobat Jep. Wih, Sobat Jeep. Oh, beda tapi channelnya nih. Beda ya. Seneng banget bisa ketemu lo lagi hari ini. Udah kita culik teman-teman karena kita nggak cuma nge-review tapi nanti ditemenin Rindra kita akan cobain ya Hilux GR Sport ya. Oke. Nah Rin, lo kan kemarin nih ASCR 2023 lo ikutan bareng tim Dexy Racing. Iya. Sebagai dokumentasi motret-motret. Makanya kemarin kalau ngelihat teman-teman tuh di Indonesia banyak yang mantengin IG lo ya, pada ngeliat update semua ya. Ternyata gue bikin story banyak yang ngeliat. Banyak yang ngeliat ya. Iya, soalnya yang lain pembalapnya pada sibuk ngegas semua. Iya, jadi yang paling update IG story dari lo ya. Iya, dan emang gue udah niatin dari Jakarta, gue pengen semua pembalap Indonesia mau gue storyin kalau ketemu. Pokoknya gue tungguin aja di ini ya, iya, standby. Mungkin pokoknya siapa kan listingnya jelas tuh, siapa-siapanya. Pokoknya tungguin sampai paling terakhir baru gue pergi. Baru pindah pindah titik ya. Pindah titik. Makanya sempat berapa kali ketemu Rindra, teman-teman pas gue lihat aja, weh Rindra tuh. Lo nggak lihat gue dari dalam kayak, weh. Gue ngeliatnya dari GoPro kecil. Iya kecil ya. Nah Rin, kemarin kurang lebih lo seminggu nih nemenin mobil ini pas ASCR. Menurut lo gimana nih testimoninya dari mobil ini dan juga Om Dendi ya dengan para krunya yang dalam, Om Edo, Om Japra. Om Japra, Om Edo, bertiga ya mereka di dalam. Iya, kalau gua ngelihatnya ini kan mobil semua tim ASCR kayaknya banyak kan last minute ya mobilnya, jadi ini juga salah satunya yang last minute. Jadi Om Dendi tuh
baru sekali latihan kan di Tembong, habis itu mobil direvisi ulang tuh, setelah dari situ langsung dibawa kan ke Thailand. Nah adaptasinya kalau dilihat selama race itu cuma di leg 1 nih adaptasi, maupun Om Dendi yang belum pernah balap XCR atau sama sekali belum pernah ngelihat XCR tuh kayak gimana sih di sana. Mungkin kalau lu sebelumnya udah datang waktu tahun sebelumnya, paling lu udah kebayang kayak gimana sih tracknya nanti gitu. Bener Om sih. Edo juga nggak ada bayangan sama sekali kan mesti gimana, apalagi Om Japra yang di belakang. Yang bagian navigator konsumsi kalau kita bilang. Navigator. Bagian bukain ciki buat Om Dendi. Jadi begitu Om Dendi minta apa, dioper dari belakang ya. Karena balapnya lumayan kan, sekali race 200 kilo di leg 1, leg 2, leg 3 kalau nggak salah itu 200 kilo kan. Lumayan panjang kan ininya, durasi balapnya. Dan kita berhenti di pit stop itu cuma butuh waktu 20 menit tuh. Rasanya juga udah nggak kepikiran teman-teman kalau buat makan tuh kayaknya. Terlalu cepat ya, terlalu cepat. Baru mau buka bungkus bacang udah disuruh masuk mobil lagi. Udah, ayo lanjut lagi, udah mau habis nih. Gitu sih. Ya adaptasinya singkat, cuman dengan mobil yang ubahannya minim ya, udah boleh dibilang nggak banyak yang diubah. Kayak lihat aja bumper nggak boleh dicowak sama sekali buat biar dapat sudut approach yang bagus gitu-gitu. Iya, ini menurut gua buat balap XCR ini bisa jadi opsi teman-teman yang sebelumnya belum pernah balap XCR, karena adaptasinya kalau ngelihat dari Om Dendi aja di leg kedua, di leg ketiga tuh udah hasilnya udah lumayan pas. Ada peningkatan ya, ada peningkatan. Gitu, iya. Dengan mobil yang ubahannya minim, kalau mobil lo kan ubahannya udah kakinya udah diubah gitu kan. Iya benar sih, emang beda kelas sih ya. Nah kemudian Irin, kalau buat trouble ya, kendalanya kemarin pas di sana banyak nggak tuh? Lumayan sih, ternyata kan rally rate-nya XCR itu nggak cuma kayak rally pada umumnya mungkin ya. Obstacle yang kita lewatin tuh benar-benar beragam ternyata. Bahkan ada obstacle yang ininya benar-benar off-road ya. Benar-benar adventure ya. Adventure, makanya kayak sekarang mobil-mobil rally race pada pakai winch di depan kayak jadi winchnya sengaja dipasang di depan langsung, belakang juga pakai. Nah itu kayak kemarin tuh kita sempat kendala di rem, di pengereman tuh sempat ngeblong berapa kali. Jadi di leg keempat itu remnya kita blong sama sekali, hampir nggak ada tuh. Terus karena di leg keempat itu kita di Laos, medannya paling berat. Setelah dari XCR kan, setelah dari Thailand ya. Thailand kan medannya nggak cenderung berat tuh. Begitu ke Laos tuh langsung berubah katanya, drastis. Itu sampai kita patah as roda sebelah kiri tuh sekali. Sempat patah as roda ya. Terus kalau main upper arm tuh rusak, kita berapa kali sih ganti. Mungkin karena ngajar-ngajar. Emang lobangnya gila sih. Ya. Kalau kata Reki itu bukan jalan berlubang, lubang berjalan. Jadi lubangnya saking banyak dan dalamnya. Ada mulunya. Ada terus nggak berhenti. Kalau kata Om Semi, lobangnya itu udah 17.635. Iya. Lubangnya ada 17.773 lubang. Nggak bisa lari, nggak bisa ngebut. Tapi berarti ya itu dia teman-teman, kayak gue bilang tadi, di T2 ini karena banyak bagian yang standar, emang ya kalau terjadi hal gitu sebenarnya sih di satu sisi masih agak wajar ya, karena emang kayak misalnya rem tadi ya, rem sempet sampai ngelos kan, sampai apa namanya, dia benar-benar hilang gitu. Karena untuk rem ini di kelas T2 tuh kita hanya boleh ganti brake pad-nya aja ya. Hanya boleh ganti kampas remnya aja, sementara piringannya semuanya itu standar. Termaksud untuk selang remnya ya. Soalnya kalau kelas T1 kita udah bisa pakai selang remnya yang braided gitu kan. Lo mau injek selama apa juga. Cuek aja, aman aja. Cuma kalau ini tetap mesti selang remnya pun juga standar. Tapi balik lagi emang aturan mainnya kayak gitu sih ya. Jadi setidaknya seluruh lawan di kelasnya juga mengalami hal yang sama, banyak yang mengalami hal itu juga gitu. Oke. Nah, gua mau geser ke depan lagi nih, mungkin Erin.
Kalau dari bagian depan ini sebenarnya T2 boleh dibilang mukanya tetap mesti dibiarin standar ya, Rin ya. Ini kita nggak boleh nih colong bempernya di begini, dipotong apa-apa gitu nggak boleh ya. boleh. Makanya beda teman-teman kalau kayak T1 kayak di LC200 gua boleh tuh bempernya copot diganti yang pipa. Kalau ini tetap. Tapi kalau ini standarnya udah ganteng. Setuju nggak teman-teman? Ngelihat mukanya Hilux GR Sport ini bener-bener gila sih. Gantengnya bukan main sih. Apalagi di sini apa namanya? Udah dimodif yang menurut gua ada beberapa yang menarik, salah satunya adalah buat Twinse ya, dibikin di dalam sini nih teman-teman. Nah cuma kan kebanyakan peserta itu Twinse satu aja di belakang, bisa pindah-pindah. Kalau Om Dendi kenapa dibikin posisinya mati nih depan fix? Jadi pertimbangannya daripada kita copot-copot pasang, mendingan kita ini ngambil resiko nambah beban 30 kilo di belakang. Toh 30 kilo mungkin tinggal per orang disuruh diet 10 kilo kan. Bisa kan. Lumayan jadi. Jadi berarti itu pertimbangannya ke situ sih, jadi lebih ke praktis dan cepet kan. Kalau kita buka mungkin kerjanya juga jadi lebih lama, walaupun di Om Dendi disupport sama 2 orang ya, Om Ido sama Om Japra. Tapi lebih ke pertimbangan praktis. Kalau lo mungkin bikin begitu karena Reki kan kerja sendiri kemungkinannya. Jadi mungkin lebih pas kalau lo pakai yang begitu kali. Modelnya yang ini ya, pindah-pindah depan belakang. Oke, jadi ini ngejar biar lebih praktis ya. Lebih praktis. Walaupun nambah bobot di depan. Walaupun nambah bobot lagi. Depan belakang. Jadi paling depan nambah wings, terus nambah light bar ya sini ya. Iya. Ada light bar, light force ya teman-teman, nih kayaknya ukurannya yang 10 inch ya kayaknya ya, yang pendek aja gitu. Pas sih ukurannya segini, ganteng banget teman-teman. Kemudian snorkelnya nih Rin. Ini pakai aftermarket ya? Iya, pakai TJM AirTag. Pakai TJM AirTag. Pertimbangannya sama kayak lo ngincer durability-nya. Oh. Lo kan waktu itu sempat gua tanya, lo kenapa beli TJM terus lo potong gitu? Iya. Iya biar kuat kan nih. Iya. Ngincer biar kuat. Emang ini satu info juga buat teman-teman. Jadi kan pasti pada tahu nih snorkel ada yang arah buat ngambil udara ke depan ya, ada yang ke belakang, ada juga yang ke samping sih ya. Tapi pada intinya arahnya beda-beda gitu. Teman-teman yang pada ikut di ICR itu kebanyakan nggak pakai yang marip ke depan karena salah satunya potensi nyedot daun ya. Itu benar-benar terbukti terjadi di setiap tahunnya, ada aja nggak sedikit yang ngalamin kayak gitu sampai akhirnya ya udah sekarang semuanya diusahakan madepnya ke belakang Erin ya. Ini walaupun udah ngadep ke belakang aja kemarin waktu kita main masih ditambahin selang ke sana lagi buat ngindarin daun yang lewat sini ke sedot. Oh, jadi kemarin ada tambahannya ya. Ada tambahan pakai selang tinja. Selang tinja yang warna biru gitu ya. Gitu. Oke. Sementara kalau yang sebelah kirinya sama ya, kayak semua mobil yang lain dipakein pelindung ya. Buat ngindarin tabokan ya. Bahasanya apa yang bener ya? Hempasan, tamparan. Tamparan ranting daun. Oke. Nah, ini kalau buat velg nih Rin. Ini gue lihat velgnya tetap pakai velg, bukan velg standar juga sih sebenarnya ya. Velg OEM tapi OEM-nya Fortuner ya. OEM Fortuner. Oke. Belakang juga tuh. Ini udah gitu sekarang belang lagi ya. Ini aslinya apa Fortuner? Ini Fortuner nih. Oh ya Fortuner aslinya kayak gini. Sorry. Fortuner. Berarti kalau velg nih mungkin jadi satu bagian yang mungkin bisa direkomendasi buat Om Dendi modifikasi nanti ya, ganti ya. Biar lebih tampilannya lebih asik. Biar lebih greget. Mobil balapnya gitu. Iya. Ini saran aja Om. Sebenarnya ini aspirasi Rindra, cuma minta saya yang sampein ke Om Dendi yang sekarang mungkin lagi ikut nonton juga. Iya benar. Oke. Kalau rasanya kalau velg kayak punya lo gitu kan lebih ganteng aja ya ngeliatnya. Ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi ini velg pakai bawaannya Fortuner, pakai ban Dweller. Ukurannya berapa nih Rin? Ukurannya kita nyontek dulu. 265 65. Oke. Jadi kurang lebih ukurannya nggak terlalu jauh dari stoknya ya. Soalnya emang kalau kita ngomong rally rate gini teman-teman, ukuran ban tuh sebenarnya nggak terlalu jauh sama ukuran aslinya.
ya perbandingannya ya. Beda sama kita kalau adventure gitu kan bisa naiknya tuh berapa inci, aslinya 31 ganti ke 35 apa 37. Tapi kalau kayak rally raid gini kurang lebih sama. Jadi termasuk kayak di Zero Wolf Go juga sama, Rin. Sama ya, ukuran standar VX lah gitu, standarnya gitu. LC 285 kalau nggak naikin 70. ya. Iya, segitu sih ukurannya. Iya, penembakannya juga biar itu aja nggak ganti final gear. Oh iya iya kan iya. standar kan dia. Kita coba lihat belakang ya, Rin. Oke, kita Buka ya. dulu. Ininya dulu aja. Oh, ada kunciannya Ada lagi. kuncian. Oke. Soalnya beberapa kali tuh bak mobil double cabin kalau kita pakai kenceng-kenceng suka kebuka sendiri. Suka kebuka ya. sendiri. Oh, oke. Makanya ada kunciannya lagi ya, kuncian. teman-teman. Wah, ini dia. Kalau bak yang di kelas T2 nih nggak boleh kita bolongin ya. Si asli. Nggak Jadi boleh tetap dipotong. mesti pakai bak aslinya, teman-teman. Baik bagian pintunya, bagian buat lantainya sini tetap pakai aslinya gitu. Sementara kalau yang T1 kan banyak yang Cuma kita ngeliat pipa belakang, doang. pipa-pipa aja ya, Iya. udah nggak Ini ada. lantainya nggak ada aja. Iya sih, bener. Kayak Mas Rifat gitu kan cuma kulitnya aja nih. Kulit sampingnya aja ya. doang. Iya sih. Berarti ini apa aja, Rin? Oke, ini sebenarnya perlengkapannya udah diturunin. Tadi gua packing sendirian karena lumayan kalau gua naikin semua. Iya. berat. Jadi gua cuma naikin tadi ban 2 biji nih, ban serap. Oke. Terus ini tools isinya buat ada beberapa spare part yang fast moving yang misalkan kita harus perbaikin bisa di track. Ada toolsnya juga di dalam situ. Bisa ngerjain langsung iya, ya di ngerjain dalam track ya. langsung. Jadi ini nih si box pelurunya udah kita baut di decknya, makanya nggak kita ikut-ikat. Jadi mati dia posisinya. Terus di sini tuh ada sebenarnya ground anchor. Ground Tapi anchor. tadi ground anchor juga bawanya berat, jadi nggak gua bawa. Jadi ditinggal aja deh. Oke. Terus ada dongkrak buaya. Dongkrak buaya. Sama- Udah dimodif ya, Rin ya, iya, ini ya. itu ditinggiin biar lumayan kalau itu langsung cepet kan naiknya. Nggak terlalu banyak ininya ya, ngengkolnya ya. Om Japra jadi nggak lama. Terus sama di sini Ya. ditaruhin ini soundtrack jadi. Soundtrack di sini ya, di pintunya. Oke. Kemudian ini dikasih 2 jerigen yang isinya air nih, Jack. Kalau sini soalnya bacanya water. Oke. Iya, Gitu. iya. Kalau mobil gua posisinya di dalam semua nih. Oh iya, nggak kelihatan. Rapi. nggak ada bak ya soalnya. Iya, Iya. Ini kurang lebih teman-teman jadi standarnya yang kita bawa saat rally raid, walaupun mungkin nggak benar-benar sama, tapi pada intinya kayak ban serep tuh juga dia nggak boleh bawanya cuma satu, teman-teman. Mesti bawanya 2 nih minimal. Terus dongkrak, peralatan yang lain, kunci-kunci, termasuk juga air ini wajib ya, Rin ya. Iya. Jadi emang ada persyaratan dari panitia untuk kita bawa persediaan air untuk bersih-bersih. Satu untuk bersih-bersih, satunya lagi untuk wiper. Karena kalau gitu. kita pakai standarnya, tabung air wiper yang standar, pasti kurang. Iya. Pasti akan kurang. Jadi kita pakainya buat air wipernya mesti Tambahin pakai lagi, jerigen iya, air iya. gini, biar cukup sampai ke finish ya. Bener. Setelah kita jalan ratusan kilo. Bener sih. Oh, ini juga ada tambahan, Je, buat air wipernya ada jerigen kecil nih di sini. Oh, di situ Khusus ya. buat Oh, air yang buat air wiper di sana. Gitu Wah, asik. Menarik banget nih. Pertama nih ngelihat Hilux GR Sport Di pakai rally raid. dipakai rally raid, asik banget. Supporting our heroes, asik. Ini emang Mantap, buat mantap. support teman-teman kita di AXR kayak Mas JJ, Wah, Bang JJ salah aduh. satunya. Wah, Terus terima sama kasih. Men di kelas T1 juga ya. Iya, Iya. sama kelasnya. Asik. Dan abang-abang kita, Mas Rifat dan Mas TB. Oh, Gitu. Sama ini sih di belakang dipasang juga winch, Je. oke. Untuk yang belakang, winch-nya juga mati, teman-teman, posisinya. Karena ini juga sama-sama udah nggak digeser lagi ya. Iya. Yang belakang buat belakang ya, yang depan buat depan. Jadi ini mobil kalau lagi nggak ada XCR bisa buat off-road adventure, Je. Oh iya, bener Winch-nya juga depan ya. belakang. Winch-nya depan belakang, bener juga ya. Apa jangan-jangan lo udah mau bawa nih? Ya, Om Dendi nonton nih. Iya, tapi kemarin kayaknya ada omongan buat dipakai. Enggak sih. Oke. Next teman-teman, kita akan ngebahas bagian kaki-kakinya. Jadi kayak gue tadi sempat bilang, Rin, kalau di kelas T2 ini kan relatif standar ya, Iya. kayak kakinya ya. Armnya pakai bawaannya, Iya.
sistem suspensinya juga nggak boleh dirubah kan, tetap kayak konstruksinya aslinya. mesti aslinya dia. Jadi paling shock breaker ya. Shock breaker jadi pakai apa nih Rin? Ini shock breakernya pakai Öhlins yang two way ya, bisa di adjust kompres sama reboundnya. Terus pernya kita ganti juga nih, pernya sekarang pakai King. Oke, King Springs ya. King Spring yang warna kuning itu yang lift 2 inch. Oke. Yang depan. Kalau yang belakangnya? Kalau untuk yang belakang kita pernya masih lift springnya dia, tapi kita ganti pakai Ome yang medium. Jadi belakangnya biar ada empuk. Terus shock breakernya sama biar karakternya mirip sama yang depan, pakai Öhlins juga. Pakai Öhlins juga ya. Oke, jadi buat belakangnya sistemnya tetap per down kan, tapi diganti pakai keluaran Allman Emu. Sementara untuk yang bagian depan si pernya pakai King Spring. King Spring ya. Sementara shocknya keempat buahnya itu pakai Öhlins yang two way. Oke. Mestinya sih secara karakternya dibandingin standarnya udah bisa jauh lebih improve ya. Iya. Walaupun kelas T2 modifikasi di suspensinya nggak bisa bener-bener all out, kayak misalnya pakai yang travel panjang gitu kan, lebar gitu. Kayak yang di T1 gitu. Tapi mestinya tetap peningkatannya berasa ya. Berasa. Oke. Berarti dengan ubahan itu, walaupun hitungannya di T2 nggak bisa terlalu yang ekstrim banget ya, tapi mestinya tetap ada perubahan karakter ya. Bener. Bandingin standar ya. Bener. Ntar lo kan masih inget kan karakternya Hilux rasanya kayak apa suspensinya? Nanti yang standarnya? Yang standar. Nanti lo nyobain yang ini. Oke. Penasaran teman-teman. Nah, sekarang mungkin kita ngebahas mesin kali ya. Ayo, boleh. Ya, kita lihat mesinnya teman-teman. Gue buka dulu dari dalam ya. Ya teman-teman, jadi seperti teman-teman tahu kalau mesin yang ada di Hilux GR Sport itu menggunakan mesin yang turbo diesel 2,8 liter ya Rin ya. 1GD. Asik banget nih mesin 1GD ini. Kebayang sih buat dipakai balap seperti misalnya rally raid, rasanya nikmat banget tuh. Kalau dipakai jalan-jalan aja bawanya mau nginjek gas tuh. Mau dipol terus ya. Nah tapi kalau di mobil Om Dendi ini ada ubahannya nggak Rin? Ini sih basic mesinnya nggak ada yang diganti jadi pakai turbonya aslinya, terus mesin masih camnya apa segala macam masih aslinya, cuman di blueprint ulang sama buildernya Om Adil dari garasiku. Om Adil ya. Terus habis itu di porting polish sama dia. Oke. Biar mungkin pembuangannya lebih lancar kan. Sama di tuning lagi sih ini si mesin. Jadi pakai unit chip. Oke. Kita di tuning si mesin sama si gearboxnya biar dipakai balapnya lebih asik. Lebih asik ya, lebih optimal ya. Dan tenaganya lumayan meningkatnya jauh sih Jadi berapa nih sekarang? Ini kalau di dyno jadi 380 dk. 380 dk. Terus torsinya 601 Newton-meter. Nikmat banget. Iya. Itu berarti didapat dari mulai tadi nge-blueprint, porting polish, sampai dipasang piggyback ya. Iya, pasang piggyback. Dapat segitu sih oke banget sih teman-teman. Berasa sih nikmatnya ya. Iya. Apalagi kalau di AXR itu teman-teman banyak tuh lurusannya tuh yang benar-benar panjang banget ya kan. Bisa dipol banget tapi tetap serem. Soalnya mobil tuh sambil ada ngambang-ngambang tipis ya, jumping-jumping tipis. Kadang-kadang kita nggak tahu ada bagian yang lumayan jadi istilahnya apa ya, jadi trap gitu ya, kayak jadi jebakan gitu loh. Tiba-tiba ada lubang dalam pas kita lagi lari 140, 150. Iya, sama itu sih Jay, kalau gue perhatiin tuh di Thailand hampir semua perjalanan yang tanah itu udah disiram chemical kan. Oh iya. Jadi kerikil-kerikil kecil itu aja kalau lo jalan kaki aja, lo mau nge-slide gini tuh licin gitu. Iya. Gimana gampang geser ya? Iya. Gimana mobil bener Gimana sih. mobil. Iya. Gitu sih. Oke. Nah ini kan udah pakai snorkel kan? Ini berarti dia tetap box aslinya dipakai lagi ya Rin ya? Pakai lagi. Cuma di lubangnya di sini ya, masukin lewat sini ya, dibolongin sini. Terus tembus ke sini dia. Oke. Sementara kalau buat cooling system gimana nih? Nah kalau cooling system, setahu gue ini standar cuman dia untuk olinya dipasangin oil cooler lagi gitu-gitu. Tambahan oil cooler lagi. Kan kalau cooling system masih radiator aslinya kan ini dia. Oke, jadi yang untuk tambahannya di oil cooler aja ya? Iya. Biar olinya bisa lebih stabil lagi suhunya ya. Lagi. Wah, asik banget sih teman-teman. Dan ini jadi satu informasi tambahan juga kalau misalnya di kelas T2 itu relatif
bagian yang bisa diacak-acak di bagian mesin pun juga dibatasin ya, Rin, Iya, ya? benar. Dibatasin. Jadi kita bisa menjamin kurang lebih peserta di kelas T2 tuh nggak ada yang speknya tuh jomplang. Semuanya kurang lebih sama. Jadi persaingan di kelas T2 ini bisa jauh lebih rapat, lebih kompetitif, dan di satu sisi untuk biaya modifikasinya bisa lebih murah. Walaupun sebenarnya dibilang murah juga nggak, tapi lebih murah dari T1. Ya, setuju ya? Iya, jadi cocok juga buat teman-teman yang mungkin kayak, oke, alhamdulillah ada rezekinya pengen banget nih bisa suatu hari ikutan rally raid, misalnya XCR, kelas T2 bisa jadi pilihan yang sangat menarik dan realistis. Ya. Bener. Iya. Oke. Coba yuk. Oke, boleh. Sekarang ya, kita bahas interior sebentar terus kita coba ya teman-teman ya. Malah gue yang nggak sabar. Iya, malah dia yang udah ngingetin. Oke. Bismillah, assalamualaikum. Wah, dalamnya bener teman-teman, sesuai dugaan karena mobil T2 nggak bisa terlalu dirombak macam-macam ya, Rin ya. Jadi masih berasa banget nuansa mobil standarnya gitu. Dari mulai dashboardnya yang masih utuh, walaupun mungkin di bagian kiri udah lebih kebuka lagi, digantiin sama buat peralatan navigasi teman-teman, termasuk juga ada unit chip buat phone holder, tablet holder, dan segala macam yang kaitannya kebutuhan co-driver. Om Edo ya, tugas saya sebelah kiri ya. Terus habis itu ini masih pakai setir bawaannya, harus GR Sport. Head unit nih nggak diapa-apain ya, Rin ya? Nggak diapa-apain. Tetap masih. Yang penting Android Auto-nya bisa. Oh iya. Lumayan ya. Kelar balap soalnya begitu finish ke hotelnya 100 kilo. Iya ya. 160 kilo. Bosan kalau misalnya kita nggak ada hiburannya sepanjang perjalanan. Kemudian transmisi otomatiknya masih dipakai teman-teman. Paling kayak Rindra bilang tadi, cuma diubah tuningannya aja ya, Rin ya. Di bagian depannya ada cut off plus ini tuas atau monolever untuk winch ini ya, Rin ya. Jadi ada dua, itu cut off-nya buat winch, cut off buat engine, semuanya ada di situ. Oh, yang di belakang sini yang ya. Yang tuasnya makanya ada di depan itu, J. Iya. Tarik. Nah, itu buat monolever winch belakang, sini yang kanan buat depan. Ini yang depannya sini, yang di depan transmisi yang buat winch belakang ya. Oke. Kemudian yang lain perlengkapan standar safety-nya udah hampir pasti sama ya teman-teman ya. Kita ada roll cage sesuai dengan regulasi, pakai bucket seat, ini pakai OMP bucket seatnya, seat beltnya pakai Casco 6 titik. Nah yang bedanya adalah di bagian belakang tetap ada jok balapnya. Jadi 3 ya konfigurasinya, 3 orang. Karena emang di rally raid itu bisa teman-teman untuk kita balapnya itu bertiga. Jadi driver, co-driver sama yang belakangnya bisa jadi co-driver yang kedua. Jadi tugasnya sama kayak co-driver yang di depan. Atau bisa juga lebih untuk sebagai apa ya istilahnya, PNS, kalau orang Indonesia bilang PNS ya zaman sekarang ya, petugas narik sling. Jadi yang belakang bisa aja bertugas kalau sampai mobilnya nyangkut perlu nge-winch, yang belakang yang keluar ya. Iya, yang belakang yang keluar. Makanya ini yang menarik ya teman-teman, beberapa peserta dari Indonesia ada yang untuk di bagian jok belakangnya yang bertugas adalah para PNS yang mungkin udah biasa untuk ikutan di off-road seperti misalnya off-road ekspedisi ya. Strategi bagus sih sebenarnya ya. Karena Mang Japra emang beberapa kali diajak off-road kayak IOX gitu. Itu tuh Mang Japra diajak. Terus Mang Japra dia juga mungkin di tim ini aja nih ada navigator konsumsi namanya. Oh, navigator konsumsi. Jadi tugasnya bukain bacang, bukain kulit pisang gitu. Buat navigator sama drivernya kalau lapar di depan. Jadi udah tinggal makannya nggak perlu buka bungkusan lagi di belakang ya. Gitu. Oke, tadi kita sempat lihat pas Rindra duduk di belakang teman-teman, posisinya tengah ya. Jadi nggak berat kanan berat kiri, posisinya di tengah jadi gampang buat ngelihat ke depannya. Terus itu dia biasanya sampingnya diisi konsumsi ya. Iya, sebelah kanannya itu ada tas lumayan gede isinya minuman, makanan, roti-rotian. Wah, menarik sih, itu pengalaman yang kita nggak dapat di balap lain ya. Oke,
Ya, jadi mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman bagian dalamnya. Jadi kayak gue bilang tadi, karena T2 ini nggak banyak yang bisa kita obrak-abrik di mobilnya. Jadi makanya ini door trimnya juga tetap masih dipakai. Cuma bedanya, ini yang gue lihat, ternyata bagian buat speaker udah dicoakerin ya. Soalnya kalau kita tutup pintu mentok sama si ininya Rockage-nya ya. Makanya agak dipapas dikit nih biar dia nggak mentok door trimnya. Oke, kayaknya mungkin saatnya untuk kita nyoba kali ya. Gimana ya? Oke ya. Langsung yuk. Oke teman-teman, kita starter dulu ya. Cut off-nya udah diaktifin. Kuncinya juga udah ada di dalam. Oh ini kuncinya. Ada di lo ya. Oke. Bismillah. Oh. Oke. Langsung? Oke. Oke. Ya, saatnya kita mencoba teman-teman. Oke teman-teman, siap-siap kita coba. Ini setelannya masih setelan Om Dendi. Sini nggak bantu belakang. Oh iya, bentar. Dorin dulu dikit. Udah Bisa. agak paten ya, nggak apa-apa. Iya. Kita lagian Spesial. nyobanya ini aja, santai aja. Masa? Hah? Santai. Terus gue nggak percaya gitu masa? Agak miring dikit, nggak apa-apa, yang penting udah cukup ini. Oke, bismillah, kita jalan ya. Siap. Ini gue klikannya pakai di 3 aja kali Ji ya. Oke. Tengah-tengah jadinya. Oh, kita bisa ini ya, milih ininya ya, mapnya ya. Mapnya. Kalau di 1 kayak Standar. standar aja. Kayak standarnya. Standar aja. Kita taruh di 3. Iya, kita pakai di 3. Karena kemarin dengar-dengar dari Om Edo, dia kebanyakan pakai di 3 aja cukup. Udah cukup ya buat pas AXR 3 ya. AXR. Kalau pakai yang setelan yang nomor 4 atau 5 terlalu iya pas lagi open banget kali terlalu lurus liar ya? dipindah ke 5 kali. Oke. Gitu. Ini ngomong teman-teman, kalau misalnya emang kita sekilas nggak ngelihat luarannya ya, ngelihat dari dalam gini aja nih, rasanya emang kayak mobil standar sih ya kalau di T2 gini. Apalagi maksudnya apa yang gua kelihatan di depan gua nih Rin, ini semuanya ya udah kayak mobil standar. Oh iya. Terutama dari setirnya kan, maksudnya kan kalau biasanya setir jadi salah satu items yang pasti ganti kalau balap kan. Ini dengan pakai mesin standar, lagi pakai setir standar ya. Jadi feel-nya kayak lagi naik mobil harian, cuma bedanya pakai jok bucket. Jok bucket. Tapi ini walaupun pakai setir standarnya sih udah enak banget sih. Soalnya kalau yang setir ini kan dia modelnya itu ini ya, pakai yang leather yang perforated gini nih. Iya, benar. Jadi feel balapnya udah berasa banget sekalipun nih setir standar. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong mungkin gue pengen cobain dulu Rin, istilahnya apa ya, lewat-lewat jalur yang lebih ke adventure ya, adventure. lebih adventure. Jadi mungkin sebelum mulai kita pindah hampat ya, pakai hampat. Oke. Ya udah kunci. Kita lewat sini. Ya mobil AXR harus bisa off-road juga soalnya. Harus bisa, iya. Unsur adventure-nya soalnya kan tetap ada di track AXR. Jadi nggak full speed gitu teman-teman. Tetap ada unsur adventure kayak misalnya lewatin sungai, lumpur yang dalam gitu kan. Terus kemarin tuh gue udah berharap banget tuh kalau ngelihat dari roadbook yang media gitu aja ya. Di hari ke-5, di leg ke-5 itu kan kita ngelewatin Bogor yang di roadbook tuh Bogor. Oh iya, yang adventure banget kan. Yang akhirnya di close kan gara-gara hujan, di laut lagi hujannya. Oh, terlalu sering, ini ya, iya terlalu berbahaya ya, banjir ya. Karena sungainya waktu lagi nggak hujan aja, waktu nyebrang tuh hampir sekat mesin kan, J. Iya, ya gimana kalau hujan. Jadi di close, sayang tuh. Padahal gue udah pengen ngeliat teman-teman pada lagi narik-narik seling di luar. Iya, berasa emang lagi lihat event adventure ya. Kalau udah wins, udah berperan tuh, udah jatuhnya jadi kayak nggak, bukan rally ya. Iya, bener. Jadi off-road adventure. Iya.
Nah, ini kurang lebih, jadi kita cobain lewat bagian yang bisa ngerasain meliuk-meliuk nih, travel suspensinya. Kita lewat sini. Ini sejauh ini sih buat dipakai slow speed gini sih masih oke sih. Maksudnya kalau mobil balap kan lo tahu sendiri kan, pas dipakainya pelan itu wah bak gitu. Ini masih oke. Bahkan kalau kita mau ngomongin pas lagi bener-bener pelannya banget gitu ya, lebih keras mobil T1 malah. Oh iya, iya, karena dia iya, bener. setupnya tuh lebih setupnya pada intinya untuk bisa ngajar pas kecepatan tinggi kan. Si coilovernya tuh kalau di pelan malah berasa impactnya aja ya. Iya, stiff banget. Stiff Emang banget. karakternya seperti itu. Makanya biasanya kan kalau ada orang nanya, wah kalau mobil balap kok kenapa keras banget gitu kan? Karena emang dia kan setupnya itu untuk lebih yang itu dia sih high speed. Nah, sekarang teman-teman kita akan coba buat gaspolnya. Waduh, ada Wah, itu ada motor bak. Ini apa nih? Motor bak. Oke, ini jadi kita ngegeser dulu ke sini teman-teman biar lewat dulu. Oke, udah. Mungkin anaknya kita mundur kali ya, biar agak enakan dikit. Biar jauh. Biar puas nggak? Biar puas. Mau sambil belok gitu seret gitu boleh juga aja. Ini gue pengen nyoba pakai D-nya aja ya. Oke. Wah. Wah, ini sih kenceng sih. Kenceng ya? Terbang di situ. Mobil lo sih nggak terbang waktu itu ya? Iya. Soalnya travelnya pendek. Wah, ini sih kenceng sih. Ini sih kenceng sih. Wah, coba ya balik arah dulu di sini. Hati-hati takut papasan. Iya. Ya. Oh, mesinnya nih lo ini ya mencet tototnya itu Oh, ya di belakang iya, ya. di belakang lagi Nggak tototnya. apa-apa. Aduh. Biar berasa kayak lagi AXR. Iya. Soalnya si mobil ini kan dibilangnya si cenil ya. Paling berisik kan. Paling berisik. Oke, kosong aman. Wah. Wah. Maaf, Pak. Wah. Udah lebih dari cukup sih untuk nyobanya sih. Ini sih bener-bener apa ya? Istilahnya bisa ngerasain banget Om Dendi sama Om Edo, Om Japra pas di ACR kemarin kayak gimana. Mesinnya sih jujur Erin ya, dengan kondisi sekarang yang boleh dibilang modifikasinya tetap apa ya, hitungannya untuk T2 ini tapi cukup maksimal ya. Ini sih hitungannya sih untuk di T2 sih mungkin salah satu yang mesinnya paling kenceng kali ya. Kalau gue lihat secara keseluruhan emang yang pakai D-Max ya, dia tenaganya lebih gede. Tapi mungkin ya setelah itu ini yang kedua terkencang kalau gue ngelihat atau gue rasa-rasa ini aja gitu. Nah, kalau misalnya untuk suspensinya emang dengan keterbatasan pakai regulasi yang ada di T2 itu, jadinya tetap nggak bisa rasanya tuh kayak serata lagi naik mobil yang T1, ya kan? Tadi di bagian tadi ngasih ada yang bagian kayak kepala ngangkat, terus ngejeduk mentok kan, tadi kan sempat mentok ke stopper gitu, gitu. Terus overallnya masih liar, terutama di bagian belakangnya. Belanja pantat. Bener, masih belanja gitu. Tapi yang dimaklumi atau kita tolerir soalnya balik lagi ini kelasnya T2. Iya bener. Emang untuk mobil-mobil yang standar. Jadi ya teman-teman kalau gua rasain walaupun cuma sebentar aja, mobil ini udah emang sesuai dengan spesifikasi T2. Tetap udah ketemu optimalnya untuk T2. Tapi yang gua nggak expect adalah tenaga mesinnya sih. Enak banget sih. Tadi pas start itu benar-benar, wes langsung loh dia. Gitu ya? Iya liar gitu. Padahal udah pakai 4H. Gimana kalau tadi masih 2H ya belum ganti ya? Kayaknya rasanya sekali kurang kali pas lagi. Aduh. Nah, ya udah teman-teman, mungkin kita akan ada kesempatan lagi nanti
karena rencananya mungkin di awal tahun kita mau bikin latihan bareng ya. Iya, Jadi pas latihan bareng itu ya insya Allah kita nanti akan bikin video lagi. Kita akan lihat si Cenil ini ketemu dengan si Rowolf untuk latihan bareng ya kan. Iya. Bener. Dan insya Allah ya di tahun depan baik untuk gua, Om Dendi dan lain-lain kita bisa dapat hasil yang maksimal untuk Indonesia. Tapi ngomong-ngomong, lu nggak tertarik buat ikutan XCR? Wah, pas banget nih lu tanya aja. Jadi ini gua akhirnya buka kartu nih. Oke. Jadi si Bang Japra di belakang posisinya di tahun depan digantiin sama gua aja. Oh gitu. Pakai keren. Iya. Oh jadi lo tahun ya 2024 lo di belakang. Insya Allah. Jadi co-driver kedua. Wah. Ini yang ditunggu-tunggu. Akhirnya gue bisa ketemu lo di lokasi ini sama di Vietnam. Siap, gue doain lancar ya. Kita latihan bareng nanti ya. Oh iya benar. Kita latihan bareng. Wah, ini gue baru tahu nih sekarang teman-teman. Tapi ya senang sih buat Rindra. Semoga lancar ya buat kita semua. Terima kasih buat kita semua tim Indonesia. Amin. Wah, oke teman-teman, mungkin ngetesnya singkat aja di sini. Kita yang penting udah bisa kasih sedikit gambaran juga buat teman-teman yang pasti kalau pengen lihat lebih jauh actionnya mobil ini, kalian juga bisa cek ya di channel Taka Motorsport. Taka Motorsport. Ya, kalian bisa lihat di channel YouTube-nya perjalanan lengkap Om Dendi. Termasuk di mana bisa lihat lagi? Di IG-nya ada di Instagram ya? Racing. Oke. Siap. Oke teman-teman, gue mau ngucapin terima kasih banyak. Thank you juga buat Rindra. Sama J, gue yang terima kasih. Thank you juga buat Om Dendi dan juga tim Dexy Racing Indonesia. Dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya ya. Iya, Oke, dadah. Assalamualaikum.